sudah disampaikan oleh Pak Adi tadi ya, bahwa eh, Bapak Prabowo itu mempunyai program yang sangat luar biasa, yaitu terkait dengan pertanian, swasembada pangan. Dulu awalnya di akhir pemerintahan beliau, kita sudah harus swasembada pangan. Tapi kemudian maju 4 tahun, dan maju lagi menjadi 3 tahun, dan sekarang beliau menyampaikan eh, untuk swasembada pangan secepat-cepatnya gitu. Dan kita BPS termasuk salah satu instansi yang diundang ya pada tanggal 7 November tahun 2024 yang lalu ya, di Sentul. Kita bertemu langsung dengan Bapak Prabowo dan Pak Gibran ya sebagai Wakil Presiden. Tentu kehadiran BPS di sana ada maksudnya ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Adi tadi, bahwa pada akhirnya apapun yang dilakukan, program apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, eh, pada akhirnya mereka akan melihat eh, apakah yang dikerjakan itu sudah on the track atau belum, itu dari data yang kita miliki. Jadi oleh sebab itu, ini kesempatan yang sangat bagus ya, Pak Adi membuat eh, pertemuan ini, karena eh, kita juga harus menyiapkan diri juga gitu. Tidak hanya dari Kementerian Pertanian saja ya yang harus bersiap-siap untuk swasembada pangan, tapi kita juga siap-siap untuk memotret gitu ya. Jadi memang nanti di pertanian ini akan melibatkan paling tidak ada 4 institusi ya. Yang pertama itu dari pertaniannya sendiri, Dinas Pangan kalau di sini ya. Yang kedua itu nanti OPLA, optimalisasi lahan itu akan dilakukan oleh dari Kodim, dilakukan oleh teman-teman kita dari kepolisian, ya, Polres berarti ya. Nah, kebetulan itu yang bermuara ke kita ya sebagai template. Apakah nanti yang dikerjakan mereka itu berat tidak, itu tentu nanti di ujungnya itu kita yang akan memberikan penilaian. Oleh sebab itu kepada kita semua ya, supaya mempelajari kembali ya konsep definisi SOP yang harus dilaksanakan, itu harus benar-benar bisa dilaksanakan, diterapkan di lapangan gitu. Jadi nanti ke depan bukan tidak mungkin kita ke lapangan nanti akan bertemu dengan mereka ya, baik dari Dinas Pertanian maupun maupun dari ini, dari dari TNI dan dari Polri. oleh Oleh sebab itu bagi bagi teman-teman ya yang yang belum bisa bisa melaksanakan ubinan dengan baik, mari kita bersama-sama mulai introspeksi ya, mulai mengintrospeksi diri, kira-kira di mana yang mesti diragukan. Karena nanti saya khawatir di lapangan bertemu dengan mereka kita justru merasa kelabakan gitu ya. Eh, jangan sampai nanti kita yang nggak tahu gitu ya. Karena kita bagaimanapun kita akan jadi narasumber untuk mereka gitu. Dan saya sebagai ini ya pimpinan di BPS juga sudah mulai berkoordinasi dengan eh, mereka gitu kan. Dan kita sudah, karena dari beberapa pertemuan yang lalu ya kita pernah ketemu dengan dari Kasdim ya. Dari Kasdim itu Pak Mayor, Bapak Mayor itu pangkatnya. Nah, itu mereka meminta untuk belajar bagaimana sebetulnya cara menghitung produktivitas di tanaman padi gitu kan. Nah, saya berharap nanti teman-teman semua itu bisa memberikan pencerahan ya terkait dengan hal-hal yang kita laksanakan ini gitu. Jadi secara teori tentunya ya, secara teori bukan bukan asal-asalan gitu ya.
Karena apa? Karena kita memang jadi sorotan nanti ya. Kalau nanti kita salah melaksanakan di lapangan dan diketahui oleh mereka, nah ini akan menjadi sesuatu yang kurang baik gitu ya. Jadi oleh sebab itu, mari kita mulai berbenah ya. Kalau memang masih diragukan, ada yang ragu bagaimana ubinan itu secara teori ya, minta ke Pak Adi sebagai penanggung jawab KSA atau ubinan, Pak Adian maupun Pak Fajar ya, supaya kita lakukan internalisasi kembali ya, karena ini masih di awal tahun. Dan nanti bukan tidak mungkin kita akan melaksanakan KSA maupun ubinan itu secara bersama-sama dengan mereka gitu ya. Oleh sebab itu nanti Bapak dan Ibu sekalian, ini harus menjadi satu kebanggaan ya, karena kita jadi narasumbernya gitu ya. Eh, jadi kebanggaan harusnya. Jangan nanti justru jadi sebaliknya gitu ya. Mulai sekarang buku pedomannya kalau tidak ada, minta ke Pak Adi dan Pak Fajar. Saya kebetulan ada megang juga. Nanti kalau memang ini kita bisa bersama-sama ya. Eh, Demikian juga ya untuk nanti ubinan atau KSA ya. Saya tentu berharap ya, kita sudah mendeklar ya, apapun kegiatan kita, kita usahakan kita menjadi pelopor gitu. Pelopor artinya 1 hari sebelum jadwal berakhir kita sudah harus bisa menyelesaikan gitu. Apalagi sekarang ini kan ya, cuaca yang sudah tidak menentu gitu kan ya. Eh, ini sudah berapa minggu ini sepertinya kan memang redup terus ya, hujan gitu, redup. Memang sedang La Nina ya. Eh, dan alam kita memang yang kita punya banjir rob ya, banjir air pasang dalam itu juga menjadi perhatian kita ya. Kemudian juga saya lihat kan Bapak sekalian yang ada di sini juga ikut kegiatan yang lain gitu kan ya. Oleh sebab itu eh, supaya bisa mengatur jadwal lah, jadwal pelaksanaan di lapangan ya, jangan sampai nanti ada yang dirugikan di satu kegiatan gitu ya. Dan tentu kita tidak mentolerir ya untuk misalnya kegiatan A nggak selesai karena saya melaksanakan kegiatan B Pak gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kalau memang sudah kita ikut ya kita harus bertanggung jawab gitu ya. Eh, Harapannya seperti itu. Jadi makanya saya selalu memonitor untuk kegiatan KSA ini ya. KSA maupun Ubinan saya akan selalu memonitor. Kenapa? Karena itu tadi ya, menyangkut ketiga institusi tadi ya. Eh, Nanti kita kalau berdebat dengan TNI tentu kan nggak enak gitu. Atau dengan teman-temannya dari Polres ya, terkait dengan tanaman jagung gitu ya. Ini saya tadi udah ngelihat spanduk ya, dari teman-teman kita yang ada di Kampar, tapi memang bukan di kelompok kita ya. Itu sudah ada spanduk apa baliho gede gitu ya. Itu gambar Bapak Kapolri dengan Bapak eh, Polda ya, Polda itu penanaman 1 juta jagung gitu. Karena tanaman jagung itu nanti dibawa kendali dari eh, kepolisian gitu ya. Nah ini nanti di sini coba kita lihat ya di lapangan seperti apa, ada apa tidak gitu. Hal-hal yang sedemikian gitu. Kalau bisa nanti teman-teman juga bisa direkam kejadian di lapangan kalau memang ada sesuatu ya. Karena kita juga melihat ya, melihat fenomenanya kira-kira yang mereka lakukan itu sudah seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat ya, laporan tanaman tambahan kalau dari pihak Kementerian Pertanian itu dari teman-teman di lapangan, dari Dinas Pertanian, khususnya teman-teman penyuluh, itu melaporkan perkembangan penanaman komoditas pertanian ya di ada aplikasinya mereka itu dilaporkan sampai jam 8 malam setiap hari gitu. Nah, ini nanti jangan sampai nanti perkembangan itu kita juga tidak mengikuti gitu. Ya, jadi kepada teman-teman mohon nanti apa yang terjadi di lapangan mungkin bisa kita sampaikan di grup ya. Eh, Disampaikan di grup melalui WA apa-apa ya, sambil bercanda atau sambil apa, dipoto ya kalau ada perkembangan di lapangan dipoto
disampaikan di grup gitu ya. Karena kan nanti kita di akhir akhir bulan kan kita semua menyebar di titik-titik yang sudah ditentukan untuk KSA ya. Nah, mungkin mereka pergerakannya juga dari sana gitu. Nah, ini supaya perkembangan-perkembangan di lapangan sudah harus mulai kita ini ya, fenomenanya harus kita mulai catat ya. Eh, jadi nanti saatnya nanti kita bisa menyampaikan kalau memang produksinya menurun, kira-kira apa alasannya gitu. Kalau produksinya meningkat juga alasannya apa gitu, karena apa gitu. Ambisinya mereka kan mereka akan me- menerapkan atau melaksanakan IP 200 ya. IP 200 ya. Jadi yang sudah melaksanakan IP 100 dipaksa untuk jadi IP 200. Yang sudah IP 200 dipaksakan untuk menjadi IP 300 seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di lapangan kira-kira seperti apa. Apakah ada tanaman-tanaman memang yang baru atau yang memang tanam 2 kali ya, gitu ya, 2 kali ataupun 3 kali gitu. Nah, ini harapan kita semua ya. Eh, Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Tentu kita eh, sangat berbangga lah, sangat berbangga bisa mengikuti perkembangan pembangunan di pemerintahan yang baru sekarang ya, gitu. Dan kita bisa berkontribusi. Mudah-mudahan kontribusi kita ini akan menjadi satu kebaikan untuk semuanya gitu ya. Sehingga apa yang dicita-citakan swasembada yang secepat-cepatnya itu benar-benar bisa terlaksana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Adi. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sudiro yang telah memberikan pengarahan untuk pelaksanaan KSA dan Ubinan di tahun 2025. Jadi saya tekankan sekali lagi pada teman-teman semua untuk pengerjaan di tahun ini agar lebih serius lagi karena kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan akan menjadi bumerang bagi institusi kita. Jadi yang itu saya mohon kepada teman-teman diperiksa kembali. Setelah selesai turun itu diperiksa kembali, dicek udah betul belum kode-kodenya gitu kan. Jangan sampai ada yang salah ketik gitu kan, mungkin karena kepanasan atau karena kehujanan jadi kita salah ketik. Juga nanti kepada PML agar lebih jeli dalam pemeriksaannya, agar tidak terlewat dari pemeriksaan gitu kan. Jadi mungkin cukup demikian hari ini. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada nggak pertanyaan lagi? Saya Pak, Oh boleh boleh ya monggo. Muklis. itu Pak yang tadi kata Pak Sudiro, kalau jagung di bawah naungan Polri ya, Iya, kendalanya kan di lapangan tuh banyak petani nggak nanam jagung kan karena nggak boleh bakar lahan tuh Pak. Apakah iya. ketika sekarang swasembada pangannya di bawah naungan si lembaga Polri, apakah boleh tuh udah bakar lahan kan? Jadi enak nanti ngejelasin ke warga kayak mana. Karena selama kami turun ke lapangan foto-foto tuh Pak, dipikir mereka tuh kami orang, ya itu orang-orang suruhan polisi gitu, Polri gitu katanya. Iya. Kayak gitu, Pak. Kalau umpamanya memang udah ada izin untuk membakar lahan secara sikit-sikit kan enak tuh. Mungkin ada lagi nih. Mungkin bakal meningkat tuh tanaman jagung kan kayak gitu, Pak. Iya. Jadi Oke, makasih, Pak. terkait pertanyaan Muklis, saya belum dapat infonya ya. Tapi kalau menurut saya ya tetap nggak boleh bakar lahan, tetap nggak boleh. Jadi untuk pembersihan lahan ya manual aja, pakai parang kan, pakai mesin tebas. Jadi nanti memang diarahkannya untuk jagung nih teman-teman harus denger ya. Jagung itu nanti diarahkannya adalah tanaman sela. Untuk wilayah perkebunan yang tanamannya belum besar, nanti diarahkan sama polisi itu untuk ditanami jagung. Semua tanaman perkebunan yang tanamannya belum besar, nanti diarahkan untuk ditanam jagung di sela-selanya gitu. Emang ke sana arahnya. Tapi mengenai untuk pembersihan lahannya, apakah boleh dibakar atau tidak, itu kalau tebakan saya mah kayaknya nggak boleh tuh. Tapi nanti coba saya cari info ya, kalau boleh dibakar apa enggak. Soalnya takut kebakaran kan. Itu ya Muklis, saya belum dapat Pak, infonya.
Mana tahu Polri Tembilahan butuh lahan kosong, punya saya ada yang kosong. Tenang aja. Nih, Yang Oh, 8 hektar, yang 8 hektar itu ya Bang Muhlis. tinggal Bang 4 hektar kosong. Bang, Bang Sultan ini siap nampung. sebenarnya teman-teman untuk wilayah Inhil di tahun ini ditargetkan itu lahan jagungnya 50.000 hektar. Ah, bayang loh. Jagung di tahun ini ditargetkan untuk Inhil sebanyak 50.000 hektar penanaman. Yang sekarang aja ada mungkin nggak nyampe 1.000 gitu kan. Makanya nanti wilayah perkebunan PT maupun wilayah perkebunan masyarakat untuk kebun-kebun sawit dan kelapa yang tanamannya belum besar nanti diarahkan untuk semuanya ditanami jagung ya karena target ini gede banget nih 50.000 hektar. Nggak tahu nyampe apa enggak tapi ya namanya polisi kan nanti keliling dia nyari lahan terutama memang bukan lahan baru untuk penanaman jagung. Yang diarahkannya adalah lahan perkebunan untuk tanaman kebun yang memang belum besar. Jadi belum buah lah gitu kan. Itu nanti diarahkan untuk ditanami jagung yang pastinya nanti bibitnya dikasih sama polisi. Bibit sama pupuk. Kasih kabar aja nanti Pak Adi. Nah, Kalau Siap, lokasi ya, itu betul. ke lokasi Kasih itu. info. ya nanti saya cari kontaknya ya polisi-polisi yang mau nanam jagung nanti silakan Ya, nanti menyebar nanti tuh setiap desa pasti ada. saya rasa di daerah Keritang nih yang kebun tanamannya masih kecil tak ada lagi kayaknya. Nah, itu kendalanya. Itu kendala. Pak Bas, punya aku masih ada Pak Bas. Nah, ada yang di belakang tuh. Enggak yang belakang Ada rumah. Bang, Agak 5 kilo dari rumah. Oh, ada punya Pak Bang Muhlis 8 hektar. Ya boleh Bang, boleh. kita tanam sama-sama Bang. Oh, pakai panggil be anggota banyak-banyak. Ya, nanti aku bantu Abang nanam. Ya, karena jagung ini menjadi program nasional, jadi udah pasti yang namanya Babin Kamtipnas itu polisi desa udah pasti tahu tuh. Jadi teman-teman kalau memang berminat untuk menanam jagung, silakan dikontak aja polisi yang terdekat. Babin Kamtipnas tuh kan, datengin aja bilang saya mau nanam jagung. Oh, mau berapa hektar pun nanti dimodalin tuh sama polisi. Karena saat ini pemegang pemegang apa ya? Pemegang hajat ya. Pemegangnya itu kalau untuk jagung polisi, kalau untuk padi itu TNI. Jadi bagi-bagi tugas. Untuk keberhasilan jagung di tangan polisi, untuk keberhasilan padi di tangan TNI itu diamatkan sama presiden gitu untuk mengawasinya. Jadi teman-teman tahun ini lihat aja petani-petani yang di daerah kita. Nanti memang akan ada tuh desakan-desakan dari tentara untuk nanam. Kalau yang sekali jadi 2 kali gitu kan. Nanti lihat aja coba deh teman-teman yang nanamnya cuma sekali disuruh nanam 2 kali nanti. Supaya ngejar target. Karena presiden pengennya itu kita swasembada pangan secepat mungkin. Silakan ada lagi? Boleh kasih info sedikit Pak Adi? Boleh apa tuh infonya? Ini kemarin saya kan dicari orang juga dari apa? Dari desa kemudian dari ABRI. Dia mencari titik koordinat untuk ketahanan pangan. Saya cek di Google, rupanya di perkebunan jadi. Jadi bingung juga dia siapa yang ngasih katanya. Ya kok katanya koordinat apa tuh? Koordinat ketahanan pangan dari pusat katanya. Nyampe ke lokasi Pak Basori ya? Enggak. Kan orang desa kan tahu juga kalau kita tukang apa ini KSA kan. Mm-mm. Kemudian beliau tuh mencari titik koordinat dikasihnya ke saya juga. Sekali saya cek di ujung di perkebunan kelapa sudah. Itu tak bisa lagi kalau untuk padi. Katanya untuk padi katanya titik koordinat padi katanya gitu kan dari pusat. Oh, Tujuannya iya. tak tahu kami itu cuma lucu aja gitu. Iya memang. Jadi ada dulu namanya Poligon tahun 86. Waktu Poligon tahun 86 memang di situ wilayah padi kan tahun 86 kan. Kita kan masih Bisa jadi kalau 86. ya kita kan dulu lumbung beras kan, lumbung padi kita waktu Pulau Kijang kan terkenal tuh. Nah, itu tahun 86 memang masih padi kan. Kalau sekarang ya udah sawit, udah kelapa kan. Iya, itu dia masih menggunakan poligon yang lama tuh, masih menggunakan peta peta ketahanan pangan yang lama.
Bisa jadi kalau cuma itu. Iya, dulu kami juga pakai peta yang lama sampai ke Kemuning sawit semua isinya. Tapi kalau tahun dulu tahun 86 memang bisa jadi itu semuanya memang lahan padi, lahan jagung kan. Betul betul. Ya monggo silakan, ada lagi nggak yang mau komen? Kalau nggak ada kita ini nih kopi break. Atau Pak Hadi, Pak Ya, Hadi, Pak. Ya, kalau misalnya teman-teman yang ini ya, yang tidak terlalu padat membantu kita PAT itu bisa nggak? wah iya tuh Pak, rencananya mau. Mungkin kan titik-titiknya ada di dekat-dekat mereka ya, daripada kita misalnya jauh. Memang ini terus terang aja, memang biayanya tidak ada gitu kan. Eh, kita juga dapat 251 apa istilahnya poligon ya. Ini kan nggak ada anggarannya memang gitu. Jadi, tapi kalau siapa tahu ada dekat dengan mereka, mungkin kan mereka lebih udah bisa KSA ya, mungkin akan lebih mudah gitu. Gimana Pak Adi? Ya, jadi melalui pertemuan ini saya minta tolong kepada teman-teman semua petugas KSA dan Ubinan, karena kita diamanahkan di bulan ini untuk menyelesaikan pengecekan PAT. PAT itu penambahan areal tanam oleh Dinas Pertanian. Kita disuruh ngecek lokasi tersebut benar padi atau enggak gitu, benar sawah atau bukan. Jadi nanti teman-teman di daerah, teman-teman di rumahnya masing-masing, di desa masing-masing, nanti bisa jadi kami minta tolong ya, sebagian poligon gitu kan, teman-teman silakan cek, nggak apa-apa, nggak mesti organik gitu kan, yang penting teman-teman datang ke lokasi, nanti koordinatnya kita akan bagikan, yang penting nyampe lokasi teman-teman nanti selfie aja, selfie bahwasanya itu sawah atau bukan, dilaporkan aja nanti kepada yang minta tolong. Nanti ada organik yang minta tolong, teman-teman Ya. datang ke koordinat poligon yang nanti diberikan, teman-teman bantu ngecek kayak di pembenaan kan wilayah Sultan ada 8 poligon, ada 8 area. Nanti minta tolong kepada Bang Sultan ya untuk Pak Dik. poligon-poligon yang di pembenaan, tolong bantu dicek ke lokasi tersebut. Dilihat aja itu wilayah padi atau bukan gitu. Kalau memang nanti padi ya laporkan padi, kalau bukan ya laporkan itu bukan. Karena kami ditugaskan untuk mengecek apakah benar PAT Dinas Pertanian tadi benar sawah bukan gitu. Kalau memang benar sawah, nanti ke depannya PAT-PAT yang Dinas Pertanian ini akan menjadi sampling frame untuk sampel KSA dan Ubinan. Nanti teman-teman semua kira-kira bagaimana? Bersedia ya menolong PAT ya? Siap siap. Bersedia Pak Adi. Siap, siap, siap. Bisa, bisa. Jadi nanti teman-teman di wilayahnya masing-masing aja kan, kayak Muklis Kuala Kritang gitu kan. Kalau untuk Pak Basori wilayah Kembang Mekarsari gitu kan. Untuk Ahmad Napi wilayah Pulau Kijang gitu kan. Henry Batu wilayah Tembilan Hulu gitu kan. Jadi teman-teman nanti saya kasih kontaknya nanti ke organik BPS. Nanti memang kalau mereka nanti kita turun sama-sama gotong royong biar cepat selesai. Teman-teman bantulah sebagian poligonnya ngecek ke lapangan apakah benar itu sawah atau bukan. Nanti teman-teman diminta untuk membuktikannya menggunakan open kamera. Teman-teman silakan selfie aja di posisi koordinat tersebut. Ya di foto gitu kan. Kalau memang sawah diberi keterangan sawah, kalau memang bukan sawah ya yang penting ada gambarnya tadi. Apa tuh open kamera. Itu ya. Nanti mungkin secepatnya ya Pak Adi ya, karena kita udah tanggal 22 ini hari ini kan. Ya nanti coba Karena saya sampaikan ke nanti Pak Fajar Pak untuk Fajar ya, segera teman-teman ya. tim, Hmm, teman-teman tim yang akan turun di minggu ini, ya. silakan menghubungi petugas KSA yang setempat gitu, supaya nanti dibantu pengerjaan poligonnya, pengecekannya. Hari Senin, Selasa, Rabu itu hari libur, itu banyak luang waktu Pak Adi. Nah Oh itu iya, masalah itu mah. Kalau itu jadi peluang ke lapangan syukur ya. Saya khawatir malah mau ini jalan-jalan ke Sumbar. Ya, saya nak ke Bukit Tinggi rencana. Ah itu maksud saya yang ini nih. iya Ya, teman-teman bisa tolong dibantu dibantu. dibantu dulu lah gitu ya, yang ada di desanya gitu. Nanti kita sampaikan ke Pak Fajar supaya kalau bisa sore ini diberikan titiknya itu ya. Jadi besok bisa dikerjakan gitu kan. Kalau di desanya sendiri saya pikirkan kalau cuma sekedar 4-5 titik itu kan gampang aja lah gitu kan. Tinggal tinggal ini kan menuju ke satu Ya, titik gitu kan. Mungkin nggak terlalu berat lah gitu.
Ya, mohon dibantu ya. Ini memang saya terus terang ini memang nggak ada anggaran untuk ini ya. Tidak ada anggaran. Jadi ini memang lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan jadi amal ibadah lah gitu. Lanjut Sambil Pak Adi. KSA bisa, Pak. Ya, Sambil KSA bisa tuh. KSA kapan kita mulai KSA? Tanggal 25, Pak. 25 ya? Oh iya iya iya. Kalau yang iya, bisa. Tapi jangan sampai mengganggu KSA-nya nanti ya. Justru nanti yang wajibnya nggak dikerjakan, malah yang sunnah yang dikerjakan. Yang wajib tetap wajib ya. Bisa Ya, bisa. Pak. Heeh. Oke ya. Lanjut Pak Adi. Ya untuk saya rasa cukup gitu. Teman-teman gimana? Ada lagi yang mau nanya atau komen? Silakan. Bagaimana? Cukup? Sultan? Oke. Aman Aman ya? Pak Adi, aman. Aman. Nanti aku hari Sabtu mau ke sana lah ya. Iya. Kita nanti ngumpul dulu sama Pak Adi sebentar. Saya aja, Pak. Saya sama Adi. Iya. Enggak, bertiga sama saya. Nah, Iya. kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk pelaksanaan selama setahun ke depan ya, sampai akhir tahun. Nanti terkait pelaksanaan lebih lanjut, kalau ada diskusi kita lanjutkan lagi di grup WA. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.